Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara dimanapun berada saat hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Minggu yang lalu di 5 April saya menyampaikan khotbah dengan tema yaitu hidup sebagai anak-anak Allah. Dan saya menemukan bahwa tema ini adalah satu tema yang begitu dalam, begitu luas, sehingga tidak mungkin dibahas hanya dalam beberapa kali pertemuan. Dengan kata lain, sebenarnya ini adalah satu pembahasan yang tidak akan ada habis-habisnya. Karena itu kita tentu ambil inti-intinya saja. Karena itu saya akan meneruskan topik ini, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah ini, ke bagian yang kedua. Nah, saudara, menjadi anak-anak Allah itu adalah hal yang sangat penting sekali. Mengapa saya mengatakan bahwa menjadi anak-anak Allah itu adalah hal yang sangat penting? Sebab seseorang hanya dengan menjadi anak-anak Allah dapat diselamatkan oleh Tuhan. Atau bahasa lainnya, kalau saudara bukan anak Allah, saudara tidak dapat diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saudara tidak anak Allah, saudara tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini hal yang penting sekali. Mengapa saya mengatakan bahwa hanya dengan menjadi anak-anak Allah saja kita dapat diselamatkan? Nah, pertama kita akan membahas apa artinya diselamatkan atau keselamatan. Sebenarnya keselamatan itu sendiri sebenarnya apa? Nah, sudah umum menjadi bagi orang Kristen bahwa diselamatkan artinya adalah yaitu Tuhan Yesus datang dari surga, datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya setelah ditebus maka Tuhan Yesus menghindarkan manusia tersebut dari api neraka dan dibawa masuk ke surga. Nah, inilah pada umumnya yang kita pahami. Pada umumnya orang Kristen memahami bahwa keselamatan adalah upaya Tuhan untuk menghapuskan dosa-dosa manusia sehingga boleh dibawa ke surga atau ke rumah Bapa di surga. Selesai, itu saja. Jadi diselamatkan artinya dibawa masuk ke surga, atau diselamatkan artinya dibebaskan dari api neraka. Nah, itu saja. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita melihat kitab suci, kalau kita melihat kebenaran Alkitab, maka diselamatkan itu berbicara tentang hal yang lebih dalam lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Diselamatkan bukan hanya kita dibebaskan dari api neraka saja, tetapi arti diselamatkan adalah keselamatan itu sendiri artinya upaya Tuhan untuk membawa kita kepada rancangan yang semula. Sekali lagi, diselamatkan artinya kita dibawa oleh Tuhan kepada rancangannya yang semula. Nah, sekarang apa itu rancangan Allah yang semula? Rancangan Allah yang semula adalah supaya kita kudus, sempurna, dan tak bercacat, sama seperti Bapa di surga yang sempurna. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Dan model manusia yang sempurna ini, atau model manusia yang dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus lah yang telah memperagakan bagaimana seharusnya kita menjadi manusia yang telah dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus jauh-jauh dari surga datang ke bumi ini, itu pasti memiliki satu misi yang sangat penting. Kalau Tuhan Yesus sampai turun dari surga datang ke bumi ini, itu pasti membawa misi yang tidak main-main. Itu pasti membawa misi yang amat sangat serius, yaitu menyelamatkan kita, yang lebih berbicara kepada bagaimana mengubahkan karakter kita, hidup kita, bagaimana karakter kita, hati kita, dan seluruh sikap hidup kita yang diperbaharui oleh Tuhan. Nah, itulah
tujuan utama Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia ini. Jadi diselamatkan artinya bahwa Tuhan tertarik untuk mengubahkan karakter kita. Tuhan tertarik mengubah sikap sifat hidup kita, supaya kita semakin hari semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya menjadi Kristen artinya, Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, atau juga Kristus kecil, atau dalam bahasa Inggris disebut to be like Christ, seperti Kristus. Jadi menjadi Kristen artinya memperagakan bagaimana kehidupan Kristus, memperagakan kehidupan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus pernah ada di bumi ini. Sadarkah saudara bahwa sebenarnya kalau kita jujur, maka seringkali masalah yang terjadi dalam hidup kita, misalnya di dalam keluarga, misalnya antara suami dan istri, atau orang tua dengan anak, atau sesama sahabat, atau sesama dengan rekan-rekan, maka seringkali persoalan ini kalau kita jujur akui, maka seringkali masalah terjadi karena kita belum memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, maka sebenarnya tidak ada masalah. Contoh, misalnya firman Tuhan mengatakan kepada suami, "Suami, kasihilah istrimu seperti Tuhan telah mengasihimu." Maka kalau suami mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi dia, maka dia tidak mungkin memiliki masalah. Maka masalah tidak mungkin terjadi. Demikian juga halnya misalnya kepada istri. Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Maka kalau istri tunduk kepada suami, maka tidak ada masalah yang terjadi. Saudara bisa bayangkan kalau dalam rumah tangga, ya, di mana suami begitu mencintai istrinya dan istri begitu hormat kepada suami, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang terjadi. Mengapa? Karena hidup seturut dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara bisa bayangkan, mengapa misalnya seringkali terjadi percekcokan, pertengkaran satu sama lain? Karena bisa begini, bisa yang satu hidup seperti Tuhan, yang satu seperti hantu. Jadi nggak bisa ketemu, ya. Atau ya misalnya, atau lebih celakanya lagi, dua-duanya hidup seperti hantu. Saudara bisa bayangkan, yang satu jahat, yang satu licik, ya itu luar biasa. Kalau misalnya yang satu baik, yang satu jahat, nah itu yang baiknya kadang-kadang kasihan gitu ya. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau saya yang baik ketemu yang baik, itu mereka padu, itu hidup mereka indah luar biasa. Saudara bisa bayangkan kalau jahat ketemu yang jahat, udah jahat kuadrat, ya. Maka kehidupan menjadi masalah yang sangat besar. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, maka sebenarnya Tuhan lebih tertarik sebenarnya mengubah hidup kita, mengubah karakter kita. Maka saya mengatakan begini, Tuhan lebih tertarik mengubahkan karakter saudara dan saya, mengubahkan hidup saudara dan saya, daripada memberkati saudara dan saya secara materi. Apa gunanya kita memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah? Apa gunanya kalau kita memiliki kedudukan yang tinggi? Apa gunanya kita memiliki pangkat, martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, jikalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan? Maka sungguh kita tidak dapat hidup memuliakan Tuhan. Nah, jadi menjadi anak-anak Allah artinya dalam hal ini sebenarnya saya lebih berbicara kepada bagaimana hidup kita diubahkan, bagaimana hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Maka supaya hidup kita ini dapat diubahkan, bagaimana hidup kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus, maka minggu yang lalu saya sudah bicara bahwa Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan menanamkan benih ilahi dalam diri kita. Tuhan menebus kita, menyucikan kita dengan darahnya. Tuhan memberikan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup suci. Nah, sekarang bagian kita juga memiliki bagian. Bagian kita adalah bagaimana kita sendiri yang melatih diri kita berjuang sesuai dengan sarana yang Tuhan telah berikan, yaitu bagaimana kita melatih hidup kita untuk melakukan firman Tuhan. Contoh, misalnya begini. Ya misalnya katakanlah mungkin saudara misalnya seorang yang gampang sekali marah, ya. Ada orang tertentu memang yang
gampang sekali marah, ya, mudah sekali tersinggung, ya. Maka seringkali Tuhan membawa orang yang gampang marah ini kepada, seringkali Tuhan izinkan, ya. Tuhan izinkan kadang-kadang kepada suatu situasi di mana sebenarnya kita sedang bagaimana kita melatih kemarahan kita ini. Sebenarnya ketika kita tunduk kepada Tuhan, ketika kita menahan kemarahan tersebut, kita di dalam kekuatan daripada Tuhan, sebenarnya sedikit demi sedikit kita dimampukan oleh Tuhan, ya. Jadi pertama mungkin misalnya ada situasi yang misalnya, katakanlah misalnya sedang antri di bank atau di mana saja, lalu antrian saudara itu disalib oleh orang lain. Nah, sebagai manusia biasa, itu memang reaksi kita lebih mudah marah. Tetapi saat itu ketika saudara minta kekuatan kepada Tuhan dan saudara sendiri tidak melampiaskan kemarahan, nah itu adalah satu kemenangan yang saudara telah raih. Dan kemenangan demi kemenangan ini, maka lama-lama sungguh-sungguh saudara akan memiliki karakter yang sabar. Saudara akan melihat bahwa saudara yang tadinya mudah marah, saudara tadinya begitu mudah dikuasai oleh kemarahan, maka saudara sekarang dapat menguasai kemarahan tersebut. Nah, ini contohnya, ya. Dan contoh-contoh yang lain saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Ada banyak hal-hal yang buruk dalam diri kita yang sebenarnya Tuhan membereskan. Misalnya sikap iri hati, sikap angkuh, ya, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan prasangka. Lalu misalnya ada begitu banyak keburukan-keburukan kita. Misalnya ada orang yang ya tidak puas dengan pasangan sendiri. Lalu misalnya ada juga misalnya kebiasaan misalnya mata keranjang dan sebagainya. Kalau sudah mata keranjang, makanya kalau mata keranjang katanya buang keranjangnya, udah tinggal matanya. Dan masih banyak hal-hal yang mungkin sifat-sifat kita yang buruk dalam diri kita yang Tuhan sebenarnya sedang garap, ya. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara digarap oleh Tuhan. Dan penggarapan Tuhan ini lebih berbicara kepada bagaimana Tuhan menggarap hidup batiniah kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan dan mulia di hadapan Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, maka minggu yang lalu juga saya sudah berbicara bahwa anak-anak Tuhan yang sah itu dididik oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan. Supaya apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara, maka begini, kita melihat bahwa manusia di dunia ini ada yang memang hidup dalam dosa, tapi ada mungkin yang baik begitu, ya. Nah, sekarang kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Berarti kita mendapat status yang baru, namanya orang suci. Nah, tetapi orang suci bukan berarti bahwa kita tidak berbuat dosa sama sekali. Nah, saya bisa memberikan satu gambaran begini. Saudara, saya memberikan gambaran dengan dua binatang gitu, ya. Pertama, binatang yang pertama itu saya percaya bahwa saudara tahu semua, namanya BABI, babi, ya. Semua tahu, ya. Nah, apa sifat utama dari babi? Babi ini adalah binatang yang kotor dan memang kesukaannya yang kotor. Kalau saudara tidak percaya, tangkaplah seekor babi, mandikan, kemudian setelah dimandikan diandukir, kemudian dikasih bedak, dikasih parfum, ya, dikasih lipstik, dikasih pakaian yang paling bagus. Saudara taruh di tempat duduk yang paling bersih. Nah, maka apa yang terjadi? Maka babi ini tadi menjadi gelisah. Dia gelisah sekali. Mengapa? Waduh, mengapa saya berada di tempat yang seperti ini, begitu, ya? Dia gelisah karena ditaruh di tempat duduk yang bersih. Maka apa yang dirindukan oleh babi ini tadi? Nah, ketika pintu dibuka, dia berupaya supaya dia sudah tidak tahan di tempat yang bersih. Maka dia mencari tempat yang kotor. Maka begitu pintu dibuka, dia akan segera lari mencari kubangan, mencari kotoran, dan di sana dia akan senang dengan kubangan tersebut. Dia mengotori dirinya. Mengapa? Karena memang babi suka yang kotor-kotor.
Babi kalau tidak ketemu yang kotor rasanya dia gelisah gitu ya. Nah, ini menggambarkan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka ini memang senang berdosa. Bahkan kalau mereka tidak berbuat dosa, rasanya ada sesuatu yang kurang. Kalau mereka belum berbuat dosa, rasanya ada sesuatu yang kurang dalam diri mereka, ya. Nah, ini orang yang sudah dikuasai oleh dosa. Nah, binatang yang kedua ini saya sebut dengan domba. Ya, domba. Domba ini adalah satu binatang yang senang dengan kebersihan. Dia menjaga dirinya tetap bersih, ya. Dia menjaga dirinya. Bagaimana supaya dirinya jangan kotor? Nah, tetapi apakah domba tidak dapat kotor? Bisa kotor. Nah, tapi domba dapat kotor ini bukan karena kesukaan dia kotor, tapi bisa saja kotor karena misalnya kepleset. Kalau misalnya domba misalnya berjalan kurang hati-hati, kepleset, maka kena kotoran, kena lumpur, maka menjadi kotor. Tapi reaksi domba ini tadi kalau misalnya kena kotoran beda dengan babi. Kalau babi kalau kena kotoran dia senang. Tapi kalau domba kalau kena kotoran dia menjadi risih, dia menjadi susah. Aduh, kenapa saya menjadi kotor seperti ini? Maka dia akan berupaya membersihkan dirinya. Ini adalah gambaran daripada seorang yang sudah menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah bukan berarti bahwa saudara tidak pernah berbuat dosa, tetapi saudara sudah tidak menyukai dosa lagi. Dosa akan membuat saudara risih. Dosa akan membuat saudara tidak sejahtera. Nah, saudara, mari saudara periksa hati saudara. Periksa hatimu. Kalau saudara berbuat dosa, jatuh dalam dosa, tapi saudara menikmatinya, saudara senang tinggal di dalam dia, maka saya mengatakan begini, jangan-jangan saudara belum menjadi anak Allah. Ini tanda tanya besar. Tapi kalau saudara berbuat dosa, jatuh dalam dosa, bahkan bagi masyarakat kita mungkin itu dosa sepele, dosa kecil, tapi saudara merasa risih, saudara merasa rasanya ada sesuatu yang mengganjal hati saudara. Nah, ini membuktikan bahwa saudara adalah anak-anak yang sah. Saudara adalah anak-anak Allah yang sah, karena saudara tidak bersuka cita karena dosa. Nah, selanjutnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan akan terus menyucikan kita sebagai anak Allah, menyucikan, menguduskan kita, sehingga kita bukan hanya menjadi orang baik, tapi menjadi orang sempurna, sama seperti Bapa di surga yang sempurna, sama seperti Tuhan Yesus yang memperagakan hidup yang sempurna ini. Mungkin saudara mengatakan, wah, ini hidup yang sempurna, bagaimana mungkin gitu. Nah, saudara, saya pun mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk hidup. Tidak mudah untuk hidup suci, tapi juga tidak sulit. Jadi kalau tidak mudah dan tidak sulit, apa namanya? Mustahil. Nah, itu mustahil atau nyaris mustahil. Tapi dengarkan firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus berkata, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Maka kekudusan ini pun bukanlah sesuatu yang mustahil buat kita lakukan. Nah, ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa kekudusan setiap anak-anak Tuhan itu berbeda. Kekudusan setiap orang berbeda. Kekudusan yang dicapai oleh Tuhan Yesus tentunya berbeda dengan kekudusan yang akan kita capai. Kekudusan si A, si B, si C itu berbeda. Tetapi memang setiap orang harus mencapai kekudusannya. Standar yang Tuhan telah siapkan bagi setiap orang. Nah, ketika kita berupaya, ketika kita berjuang untuk hidup suci, hidup kudus, maka saudara, maka hidup kita tanpa kita sadari, maka sebenarnya hidup kita sedang semakin disucikan, semakin dimurnikan oleh Tuhan. Kita menyucikan hidup kita, Tuhan juga menyucikan hidup kita. Maka hidup yang suci, hidup yang kudus inilah yang disebut sebagai hidup yang dinikmati oleh Allah. Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, kalau saudara hidup suci di hadapan Tuhan, maka sungguh-sungguh hidup saudara dapat dinikmati oleh Tuhan. Nah, itulah tujuan Allah menciptakan saudara dan saya, supaya hidup kita dapat dinikmati oleh Allah. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23, Tuhan Yesus pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Lalu Tuhan Yesus mengatakan,
bahwa pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami juga telah menyembuhkan orang-orang sakit demi namamu juga? Dan Tuhan Yesus berkata, pada hari itulah aku akan berkata dengan terus terang. Dalam bahasa Inggrisnya, I will declare, aku akan mendeklarasikan, aku akan memproklamasikan bahwa aku tidak pernah kenal kamu. Aku tidak pernah kenal kamu. Nah, terjemahan lain daripada kenal ini adalah, nah ini sedikit bahasa ini ya, bahasa Yunani disebut dengan ginosko. Ginosko itu artinya menikmati. Artinya Tuhan Yesus berkata begini, engkau memang telah melakukan mujizat-mujizat, engkau memang giat melakukan pelayanan-pelayanan, engkau memang sepertinya dilihat wah oleh orang lain, tapi aku belum pernah menikmati hidupmu. Saudara, hari ini yang Tuhan minta daripada kita, supaya kita hidup kudus, supaya hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberikan satu gambaran, orang yang hidupnya dinikmati oleh Tuhan adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga adalah supaya hidup kita benar, supaya hidup kita kudus, supaya hidup kita taat kepada Tuhan. Nah, saudara, memang untuk hidup benar ini tidak gampang. Bahkan dalam Galatia pasal 5 dikatakan di sana, bahwa dalam diri kita ini sebenarnya ada dua keinginan yang terus bertentangan. Ya, satu namanya keinginan daging, satu keinginan roh. Keinginan daging ini adalah memang tabiat manusia lama kita, yang keinginan-keinginan yang membawa kita jatuh dalam dosa, keinginan yang bersifat dosa, ya. Tidak semua keinginan itu bersifat dosa. Misalnya begini, kalau misalnya saudara lapar, itu keinginan, itu keinginan yang wajar, ya. Tapi ada keinginan yang memang sudah ditunggangi oleh dosa, ya. Kalau misalnya begini, kalau misalnya keinginan, misalnya saudara ingin kaya dengan tidak wajar, itu sudah berdosa. Atau saudara menginginkan harta orang lain, itu sudah keinginan yang sudah ditunggangi oleh dosa. Jadi kedagingan artinya keinginan-keinginan yang ditunggangi oleh dosa, yang membawa kita masuk dalam dosa. Dan yang kedua adalah keinginan roh kudus, atau keinginan roh kita yang telah disucikan oleh Tuhan. Nah, keinginan roh kita adalah kita ingin melakukan yang baik, ya. Tetapi setiap kali kita mau memikirkan yang baik, langsung mendapat pertentangan daripada yang jahat ini. Saudara pasti menemukan hal itu. Contoh misalnya gini ya, saudara misalnya gini, hari Minggu, ya, saudara akan mengatakan begini, hari ini saya akan beribadah, ya, hari ini saya akan beribadah. Tapi lalu memang saudara ingat bahwa ini kan musim corona, begitu ya. Nah, tapi bisa mengikuti ibadah lewat live streaming misalnya gitu ya, live streaming. Ya, maka seperti kami juga di GSKI ya saudara, ini kita juga sedang memikirkan bagaimana jemaat, dan bukan hanya jemaat tapi juga sebanyak mungkin orang yang akan mendengarkan live streaming ini, dan juga mungkin di YouTube atau program ini, kita memikirkan bagaimana supaya semakin banyak juga orang mendengarkan firman Tuhan, ya. Misalnya begini, kembali kepada topik kita. Misalnya suatu ketika saudara sadar bahwa saya harus mendengarkan firman Tuhan, misalnya saya harus mendengarkan khotbah, atau misalnya saudara digerakkan oleh Roh Kudus, bahwa saudara membaca Alkitab. Nah, maka keinginan saudara yang suci, keinginan saudara yang kudus ini langsung mendapat pertentangan dari yang namanya kedagingan. Kedagingan akan berkata begini, ya, kalau membaca Alkitab juga ya nggak usah terlalu rajin lah. Ya, kalau baca Alkitab nanti juga masih bisa. Sekarang ini kan ya kamu kan tubuhnya masih capek, apalagi ya udah lebih baik ikut dulu program TV, acara TV ini kan lebih bagus. Ya udah, acara TV dulu. Ini kamu belum tahu kan lanjutan ini tayangan yang kemarin. Gimana selanjutnya itu kan, mereka kemarin katanya mau kawin. Nah, mau tahu nggak mereka jadi nikah atau tidak? Nah, tunggu itu dulu, baru setelah itu baca Alkitab. Nah, saudara, langsung ada pertentangan daripada kedagingan ini, langsung ada perlawanan dari kedagingan. Bahkan, saudara, setiap kali kita mau melakukan yang baik, langsung mendapat pertentangan daripada kedagingan ini tadi. Nah, disinilah kita perlu berjuang. Disinilah kita perlu berkata tidak terhadap dosa.
iya terhadap keinginan roh. Sekali lagi, kita perlu melatih diri kita untuk berkata tidak kepada keinginan daging dan iya kepada keinginan Tuhan, keinginan roh. Ini yang harus kita latih. Ini yang harus kita latih. Dan saudara, kalau kita sudah biasa melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang baik, kalau kita sudah terbiasa melatih diri kita untuk mengikuti kehendak Tuhan, sungguh-sungguh hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Alangkah indahnya saudara, ketika suatu saat, ketika kita akan meninggalkan dunia ini, Tuhan berkata, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Sungguh baik pekerjaanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, yaitu bagaimana kita menyangkal diri kita, melawan kedagingan kita, dan itu adalah sungguh-sungguh sukacita bagi Tuhan. Alangkah indahnya ketika itu Tuhan akan menyambut kita untuk menerima sukacita yang terbesar daripada Tuhan. Karena itu saudara dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih ada di dunia ini, selama kita ada di dunia ini, ingatlah status saudara dan saya, bahwa kita adalah anak Allah. Karena kita anak Allah, mari hidup kita seturut dengan kehendak Allah. Mari hidup kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini yang menyukakan hati Bapa kita. Hidup kita menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Artinya apa saudara dikasihi oleh Tuhan? Hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan, tetapi juga oleh sesama kita. Kalau saudara sebagai seorang anak, hidupmu dapat dinikmati oleh orang tua. Kalau saudara sebagai sahabat, hidupmu dapat dinikmati oleh sahabat. Kalau saudara sebagai istri, hidupmu dapat dinikmati oleh suami. Suami mengatakan, sungguh aku beruntung memiliki istri yang takut akan Tuhan. Kalau saudara sebagai seorang suami, hidup saudara dapat dinikmati oleh istri saudara dan anak-anak saudara. Istri saudara berkata, Tuhan, betapa aku bersyukur punya suami yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini singkat, hidup kita ini sementara. Betapa ruginya kalau dalam hidup yang sementara ini kita hidup dalam kedagingan yang hanya mendukakan hati sesama, mendukakan hati Tuhan. Maka mari saudara, dalam hidup kita yang sementara ini, kita mengambil komitmen, mengambil keputusan untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah anak. Tuhan, tolong aku supaya aku hidup memuliakan nama-Mu, melakukan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin.